berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini, di video saya kali ini saya masih membahas tentang seputar trading ya teman-teman, untuk trader-trader pemula. Untuk teman-teman yang baru gabung di channel saya ataupun baru melihat channel saya, bisa membantu dengan cara like, subscribe ataupun share ya channel saya. Nah, pada video kali ini teman-teman, saya akan menjelaskan ya tips bagaimana menjadi seorang trader pemenang teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita memulai materinya, alangkah baiknya kita meminum kopi terlebih dahulu. Nah, setelah kita meminum kopi, maka kita bisa menjelaskan secara refresh. Oke teman-teman, lanjut ya ke bab materi tips menjadi seorang trader pemenang. Tips yang pertama adalah hapus semua indikator yang ada. Nah, di sini maksudnya apa? Teman-teman jangan menggunakan banyak sekali indikator ya di dalam chart ataupun grafik yang teman-teman gunakan untuk menganalisa pasar. Karena apa? Saat kita menggunakan grafik dengan sangat penuh sekali indikator di dalamnya, itu akan mengakibatkan kita menjadi bingung ya. Kita menjadi bingung karena apa? Setiap indikator itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Maka daripada itu, kita sebagai trader usahakan menggunakan indikator sederhana ya. Indikator sederhana, boleh kita menggunakan satu ataupun dua indikator sebagai pembantu kita dalam menentukan arah pergerakan pasar. Untuk saya pribadi, saya menggunakan candlestick ya sebagai acuan kita menganalisa sebuah pergerakan harga. Dengan kata lain, saya menggunakan price action, yaitu adalah menganalisa menggunakan harga itu sendiri dari pembentukan pola candlestick. Nah, untuk indikator yang saya gunakan sendiri teman-teman itu tidak terlalu banyak, karena jika kita terlalu banyak menggunakan indikator, itu mengakibatkan pengambilan keputusan akan menjadi lebih rancu. Kenapa bisa menjadi lebih rancu? Karena pertimbangan yang akan kita ambil saat kita melakukan transaksi itu akan lebih banyak. Mulai dari kita melihat indikator A, kita melihat indikator B, indikator C, dan contoh banyaknya indikator yang kita tempatkan pada MetaTrader kita, pada grafik kita. Inilah yang mengakibatkan pemikiran kita itu menjadi terganggu alias tidak fokus terhadap satu tujuan. Nah, alangkah baiknya teman-teman mengusahakan ya untuk mempelajari satu indikator ya, satu indikator saja ataupun dua indikator sebagai pelengkap dalam menganalisa pergerakan pasar. Untuk utamanya teman-teman analisa terlebih dahulu dari pergerakan harga itu sendiri, dari pergerakan juga dari pola-pola yang tercipta pada grafik tersebut. Lalu teman-teman boleh menambahkan satu indikator ataupun dua indikator. Sebagai contoh di sini sering saya menggunakan adalah moving average ya. Saya hanya menggunakan moving average sebagai untuk mengetahui gerakan ataupun harga rata-rata yang saat ini terjadi di mata uang tersebut. Kemudian saya juga sering menggunakan osilator ya. Di sini kita bisa menggunakan RSI ataupun stokastik ya. Di sini untuk mengetahui di mana pasar itu sudah jenuh. Ini kita bisa menggunakan dua indikator ini. Atau teman-teman hanya bisa menggunakan satu indikator saja, itu tidak apa-apa. Itu malah menjadi hal yang bagus karena pemikiran kita tidak akan terpecah menjadi dua ataupun tiga option. Untuk memaksimalkan analisa kita, maksimal kita hanya menggunakan dua indikator ya. Karena apa? Dua indikator ini sudah bisa kita katakan cukup. Yang pertama kita menggunakan adalah candlestick sendiri. Candlestick sendiri kita gunakan untuk mengetahui kecenderungan. Lalu kita perkuat dengan harga rata-rata yang ada di moving average. Itu juga bisa ya. Jadi teman-teman mempunyai dua acuan ya. Jadi katakan candlestick menunjukkan naik,
moving average naik, maka kita memiliki kecenderungan untuk mengambil posisi naik. Jika indikator yang kita pasang terlalu banyak, itu bisa mengakibatkan kita bingung saat menentukan arah. Indikator A menunjukkan naik, indikator B menunjukkan naik, indikator C menunjukkan turun, indikator D menunjukkan sideways. Itu yang akan mengakibatkan kita bingung. Jadi kita bingung mau ambil posisi buy ataupun sell, ataupun kita ingin tidak mengambil posisi sama sekali. Dari sini tadi kesimpulannya, untuk tips yang pertama, hapus indikator. Oke, untuk bahasan yang kedua teman-teman, kita masuk ke topik yang kedua. Topik yang kedua ini adalah kita sebagai trader harus menerapkan manajemen resiko. Nah, penerapan manajemen risiko ini kita harus mulai dari saat kita menganalisa, teman-teman. Jadi saat teman-teman itu menganalisa sebuah pergerakan harga, dari sini kita sudah bisa tahu pergerakan harga ini memiliki tingkat resiko dan pencapaian seberapa besar ya. 1:2 kah, 1:1, 1:3, itu kita bisa mulai untuk menerapkan resikonya. Sering saya bahas resiko yang sering diambil oleh trader-trader yang sudah mulai stabil, menganalisa dengan baik, mulai berjalan konsisten, itu adalah 2%, maksud saya 2% sampai 5%, itu masih di batas psikologi seorang trader. Jadi teman-teman kelola resiko ini sesuai dengan batas standar ini, maka dengan sendirinya nanti kita akan bisa melakukan analisa dengan baik, karena kita sudah menetapkan resiko yang nyaman, sehingga pemikiran kita akan lebih santai. Kita bisa memikirkan analisa dengan baik dan lebih tepat untuk memprediksi pergerakan harga. Nah, penerapan resiko itu sendiri juga bisa membatasi emosi seorang trader itu sendiri. Saat trader menggunakan tingkat risiko yang besar, di sini faktor-faktor pendukung seperti emosi keserakahan, emosi kesenangan, emosi yang lain akan ikut campur dalam kita menganalisa, sehingga analisa kita akan terpengaruh. Nah, emosi-emosi ini harus kita mulai kurangi dengan kita mengatur manajemen yang baik ya, manajemen risiko yang baik. Karena jika kita tidak menggunakan manajemen yang baik, emosi ini tadi pastinya akan terus mengikuti setiap langkah trading kita di setiap hari. Nah, teman-teman, itu tadi ya penerapan manajemen risiko yang bisa kita terapkan dalam kita melakukan trading kita sehari-hari. Nah, ada teman juga yang bertanya, penerapan resiko ini kapan kita harus menggunakannya secara efektif? Nah, ini pertanyaan yang bagus teman-teman. Untuk penggunaan resiko secara pastinya itu adalah saat kita sudah mulai meyakini analisa kita sudah mulai menetapkan di mana titik-titik support maupun resisten yang tepat untuk kita menempatkan, di mana kita melakukan take profit, di mana kita melakukan stop loss. Ataupun teman-teman yang menggunakan teknik tanpa stop loss ataupun take profit bisa menggunakan resiko di tempat-tempat tersebut ya. Nanti penggantiannya dari take profit stop loss bisa melakukan cut profit ataupun cut loss. Jadi saat teman-teman sudah menggunakan dan menghitung ya, di mana risiko yang saya ambil, lalu kita bagi dengan lot ya, lot yang kita ambil, maka kita akan tahu di mana tempat letak risiko kita berada. Inilah yang mengakibatkan kita sebagai trader akan nyaman saat kita tidak berada di chart, atau saat kita tidak berada pada komputer ya, kita tidak melihat pergerakan harga, karena kita sudah menetapkan resiko di awal tadi. Jadi kesimpulannya adalah kita menetapkan resiko di awal analisa ya, di awal analisa.
sehingga plannya bisa sempurna. Itu tadi. Nah, untuk bab yang kedua ini saya cukupkan, yaitu bab penerapan manajemen risiko. Oke, sekarang masuk ke pembahasan bab yang ketiga, teman-teman. Bab yang ketiga ini atau tips yang ketiga ini adalah fokus pada grafik analisa. Nah, teman-teman trader pemula ataupun trader yang sudah senior, pastikan kita semua terfokus pada grafik ya, untuk mengetahui pola, untuk mengetahui support dan resisten, untuk pengambilan harga ya, untuk pengambilan harga beli ataupun harga jual ya. Saat kita sudah melakukan fokus di analisa grafik ya, maka dengan sendirinya kita akan terbiasa. Yang tadinya kita melakukan analisa itu membutuhkan waktu yang agak lama, biasanya teman-teman yang baru terjun di dunia trading akan dengan teliti menganalisa satu persatu dari pola yang ada di grafik. Nah, sambil mereka belajar, harus selalu diasah ya untuk mengetahui pola-pola yang ada di grafik tersebut. Sedikit demi sedikit mereka akan lebih cepat lagi ya dalam menganalisa, karena untuk pemula biasanya membutuhkan waktu berjam-jam untuk memutuskan bahwa ini titik yang tepat, ini titik yang tepat. Nah, untuk titik-titik yang tepat ini antara support maupun resisten ini biasanya kita membutuhkan waktu berjam-jam jika kita belum terbiasa. Nanti teman-teman bisa mulai mempraktekkan satu persatu, mencari di mana titik harga-harga tertinggi, harga terendah, support di mana, resisten di mana. Mulai teman-teman pelajari, mulai teman-teman latih untuk mempercepat menganalisa sebuah pergerakan harga. Semakin nanti terbiasa, maka teman-teman tidak akan membutuhkan waktu yang lama untuk melihat kecenderungan harga. Jadi tidak akan membutuhkan waktu yang lama. Kita melihat grafik secara sepintas, kita sudah bisa menentukan di mana titik support maupun resisten jika kita sudah mulai memahami dari pola-pola yang ada, atau kita sudah mulai hafal ya dari pola-pola yang ada. Nah, dari sinilah nanti teman-teman akan mulai digembleng ya dalam kita mencari titik-titik yang tepat. Nah, butuh kesabaran juga teman-teman untuk mencapai level di mana teman-teman sudah bisa mengetahui kecenderungan harga tanpa melihat berjam-jam. Jadi dengan kita melihat sepintas saja kita sudah mulai tahu, oh titik supportnya di sini, tuh titik resistennya di sini. Nah, untuk melihat grafik ini sendiri teman-teman, saya sarankan juga teman-teman jangan sampai ya melihat satu time frame saja. Gunakan beberapa time frame sebagai analisis ya, lalu gabungkan menjadi satu kesatuan yang pasti untuk mengetahui pergerakan harga secara keseluruhan. Jadi teman-teman tahu gambaran kecil maupun tahu gambaran besarnya. Dengan hal yang teman-teman lakukan seperti ini tadi, mengetahui gambar kecil, mengetahui gambar besarnya, maka prediksi teman-teman akan mendekati titik akurasi yang baik. Itu ya teman-teman. Jadi analisa ini sangat penting memperhatikan hal-hal tersebut sehingga teman-teman bisa lebih baik nanti dalam tradingnya. Untuk grafiknya sendiri, teman-teman ada pilihan beberapa macam grafik yang bisa teman-teman nanti gunakan. Ada bar ya, ada candlestick, ada line ya. Tiga grafik ini memiliki bentuk yang berbeda. Dari bar itu yang modelnya hanya garis ya, lalu garis tapi ada close opennya. Dari candlestick punya open close, punya high low, juga punya volume. Untuk line sendiri tidak memiliki open close, tapi dia hanya sebagai garis seperti moving average. Tinggal teman-teman gunakan mana yang mungkin teman-teman pahami ya, teman-teman pelajari dan pahami. Untuk saya sendiri menggunakan candlestick karena saya
anggap candlestick itu mewakili harga yang lengkap karena dia memiliki harga pembukaan, dia memiliki harga penutupan, dia memiliki harga tertinggi, dia memiliki harga terendah. Nah, dari sini ini lengkap, teman-teman. Maka kita bisa menggunakan sebagai analisa. Oke, itu tadi pembahasan yang ketiga, teman-teman fokus pada grafik analisa. Oke, selanjutnya kita masuk ke tips yang keempat. Nah, tips yang keempat ini teman-teman masih ada sangkut pautnya kaitannya dengan tips-tips yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu adalah tips yang keempat ini adalah rencanakan perdagangan trading Anda sebelumnya. Jadi teman-teman harus merencanakan ya, membuat planning trading yang terencana dengan baik. Nah, plan trading ini bisa teman-teman buat dengan cara kita harus mengetahui pola yang ada. Kita harus mengetahui support dan resisten yang ada. Kita harus mengetahui di mana titik-titik pengambilan harga yang tepat. Sehingga teman-teman bisa merencanakan plan A ya. Plan A itu adalah open pertama kita. Saat kita melakukan open pertama kita, setelah kita membuat sebuah perencanaan sebelum kita melakukan transaksi, dari sini kita akan mengetahui batasan-batasan mana saja yang akan kita tetapkan. Lalu saat batasan-batasan ini tercapai, kita akan bisa menetapkan plan cadangan. Contoh, kita membuat plan A dengan batasan take profit sekian, katakan 10 poin. Lalu kita menetapkan batasan minus 5 poin, katakan. Itu saat kita membuat rencana A. Nah, saat rencana A kita gagal dalam hal ini adalah kita loss 5 poin karena kita menetapkan kerugian kita di 5 poin, kita harus sudah merencanakan plan B-nya. Nah, plan B ini apa? Plan B ini adalah plan cadangan sebagai backup plan awal saat kita melakukan transaksi yang salah. Nah, jika transaksi pertama kita plan A-nya tadi benar, maka kita tidak harus menggunakan plan B ya. Nah, untuk planning kita sendiri dalam trading ini kita bisa membuat sampai 3 plan, teman-teman. Jadi plan A, plan B, dan plan C. Kenapa saya bisa membagi 3? Karena 3 ini mewakili 3 time frame, teman-teman. Ada time frame kecil kita wakili dengan plan A. Lalu kita cari gambarannya agak besar, kita menjadikan dia plan B. Kita cari gambaran yang paling besar, kita masuk ke plan C. Nah, jika 3 plan ini adalah searah ataupun potensinya sama, beli ataupun jualnya, maka kita bisa menggunakan satu plan sebagai acuan, yaitu plan A. Saat plan A kita benar, maka plan B, plan C-nya kita tidak akan gunakan. Tapi saat plan A-nya tadi salah ya, teman-teman bisa menggunakan plan B dan plan C. Nah, untuk penggunaan plan A sampai dengan C ini tadi, penetapan resiko yang teman-teman gunakan haruslah juga dibagi menjadi 3. Itu tadi ya teman-teman, jadi harus dibagi 3. Saat semuanya sudah teman-teman plankan, pembagian rencana juga sudah dibagi menjadi 3, teman-teman bisa mulai mengeksekusi, memulai untuk perencanaan plan yang pertama tadi atau plan A. Lalu setelah plan A tadi mulai berjalan, kita memantau apakah plan A ini sudah sesuai dengan rencana ataukah plan A ini mendekati area-area kegagalan. Teman-teman sudah harus mulai mempersiapkannya. Saat posisi teman-teman sudah terlihat oh ini profit, maka teman-teman bisa mengesampingkan plan-plan tadi. Tapi kalau teman-teman sudah melihat ini kecenderungannya akan loss, teman-teman siapkan plan cadangan tadi. Itu tadi teman-teman tips yang keempat, yaitu adalah merencanakan perdagangan trading sebelumnya.
Oke, saya cukupkan video pada kesempatan kali ini pembahasan tips menjadi seorang trader pemenang. Apabila teman-teman ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada saya, dan apabila dalam penyampaiannya saya ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam profit konsisten.